Bismillahirrahmanirrahim. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimulai Allah Ta'ala, kita melanjutkan tentang perkara-perkara hukum jenazah atau kematian, pembahasan di dalam kitab Minhajul Muslim atau pedoman bagi orang muslim yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Di sini kita akan menerangkan tentang al-adab dukhuli indal kubur. Jadi adab-adab ketika memasuki kuburan. Kemarin sudah kita menjelaskan adab-adab ketika memasuki kuburan. Ya, jadi ketika mayat atau mayit jenazah kemudian mereka dipikul dimasukkan ke dalam kuburan, maka yang perlu diperhatikan adab-adabnya yang pertama adalah yaitu hendaknya mereka mengucapkan salam kepada penduduk kubur atau ahlul kubur. Ya, jadi yang masuk semuanya itu harus mengucapkan salam. Itu perintah secara sunnah sebagaimana Rasulullah menjelaskan, ya, apabila kalian memasuki kuburan hendaknya kalian mengucapkan salam terlebih dahulu kepada para penghuni kubur dari kalangan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Doanya Assalamualaikum ya ahla diyar atau Assalamualaikum ya ahla kubur minal mu'minin wal muslimin. Ini yang pendek. Ini yang pendek. Yang panjang bagaimana? Yang panjang ya bisa ditambahi. Wa inna insyaallah bikum lahikun as'alulana walakumul afiyah. As'alulana walakumul afiyah. Ini yang panjang. Artinya semoga kesejahteraan, keselamatan, kebaikan terlimpahkan kepada kalian wahai para penghuni kubur dari kalangan laki-laki dan perempuan yang beriman. Mudah-mudahan kami akan mengikuti kalian. Artinya kalian akan menyusul kalian meninggal. Dan kami meminta kepada Allah perlindungan, keselamatan dari fitnah kubur dan juga untuk kalian. Nah, ini doa yang lengkap Bapak Ibu ya. Ketika kita memasuki kuburan. Jadi kalau Bapak Ibu badi nyekar, bagi grand, badi ziarah, ini jangan lupa doanya dibaca. Kepanjangan Ustaz ya cukup. Assalamualaikum ya alal kubur minal mu'minin wal muslimin. Sudah. Yang penting ada doa tadi, tahniah, keselamatan doa tadi untuk penghuni kuburan. Nah, jadi tujuannya apa sih Bapak Ibu? Tujuannya kita adalah memuliakan, menghormati yang sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita yang mendahului kita. Makanya Bapak Ibu, orang mukmin yang baik adalah orang yang senantiasa mendoakan saudaranya. Orang yang kikir, bakhil, melirit, metakil, yang tidak pernah mendoakan saudara itu orang yang kikir Pak Bu. Jadi kalau dia berdoa itu cuma hanya untuk dirinya sendiri. Ya Allah berilah aku rezeki, barokah, kecerdasan, kekayaan, istri, anak. Ya. Tapi dia nggak pernah mendoakan saudaranya. Ya Allah berilah keberkahan, keselamatan, kebaikan, kemuliaan kepada saudara-saudara saya, baik yang meninggal atau yang belum meninggal. Nah, jadi Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan, la tad'u ala anfusikum. Kamu jangan berdoanya untuk dirimu sendiri, sedangkan teman-temanmu, saudaramu nggak pernah kamu doakan. Ya, makanya tujuannya berdoa ketika masuk kuburan itu supaya yang meninggal dunia ini mendapat apa? Kiriman pulsa berupa keselamatan. Ya, jadi kirimi kita pulsa berupa apa? Doa keselamatan supaya saudara kita, teman kita, kerabat kita, orang tua kita sekalipun itu akan diampuni sama Allah. Bisa jadi saudara kita, kerabat kita, teman kita di alam kubur sedang disiksa sama Allah.
Ketika sedang disiksa sama Allah lewat malaikat munkar dan nakir, dengan kita berdoa yang seperti ini diringankan. Gitu loh. Nah itu manfaatnya gitu. Baik kita lewat di pinggir kuburan gitu, kuburan tertek sini ya, lewat gak apa-apa. Assalamualaikum ya Allah kubur minal mu'min wal muslimin. Oh diringankan. Sebet gepui liruh awan bengi esuk gepui malaikat munkar nakir. Mergo nalikane nang donya ketika nguyuh kencing gak tuntas atau mungkin sholatnya sik bolong-bolong atau sering meninggalkan sholat jamaah atau kadang celometan lambene pedes tukang nyanyi mencaci maki memfitnah gehepuki nang alam kubur. Lah mergo karena ada saudaranya yang mendoakan diringankan, Pak. Itu fungsinya di situ gitu loh. Jadi manfaatnya kita mendoakan saudara kita seperti itu. Sebagaimana nanti kita mati, ketika ada orang lewat kuburan, termasuk kuburan, sedang salam, masya Allah, kita sedang disiksa umpama, mudah-mudahan tidak, kita berlindung kepada Allah. Semoga yang hadir di sini dijauhkan dari siksa kubur. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita meninggal dunia di alam kubur ada kiriman. Kiriman apa? Kiriman dari Allah. Lumantar yang masih hidup mendoakan kita. Andai kata kita mendapat siksa, diringankan, berhenti siksanya. Ustadz, apa benar ya setiap malam Jumat itu siksa itu diringankan ketika didoakan keluarganya atau saudaranya? Lah, kalau ada persepsi yang seperti ini, setiap malam Jumat itu diringankan siksa kuburnya ketika ada keluarga kerabatnya, saudara yang mendoakannya, ini jelas menyalahi aturan syariat. Kok bisa Ustaz? Iya. Lah doakan dadak ngenteni malam Jumat. Lah ngopo? Salah njlemput. Ini salah, Pak Bu. Jadi kalau ada pendapat mengatakan berdoa harus menunggu malam Jumat, hari Kamis malam Jumat, datang ke kuburan mendoakan atau di rumah mendoakan. Lah ini kan kasihan. Padahal perintah Allah mendoakan itu kapan? Setiap waktu gitu loh. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu terus nggak leren. Setiap habis sholat wajib 5 waktu, belum nanti ada acara yang lain. Jadi kalau mendoakan saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, itu jangan menunggu malam Jumat. Ya memang benar keutamaan malam Jumat itu, tapi nggak ada satupun hadis yang sahih yang menjelaskan bahwa Nabi mengkhususkan berdoa ada keutamaan malam Jumat nanti diampuni. Itu nggak ada. Soalnya ada itu pendapat saja. Kalau hadis Nabi nggak ada. Setelah saya teliti dalam kitab-kitab ya dari 9 para ulama hadis itu. Perintahnya apa? Doakan saudara kamu setiap saat, setiap waktu. Jangan berhenti. Nah, jadi itu tujuannya ketika masuk kuburan itu berdoa. Yang tidak beriman tidak mendapatkan kucuran dana berupa keselamatan. Jadi nggak dikasih sama Allah, Pak Bu. Ya. Jadi yang mereka tidak beriman, mereka semasa hidupnya tidak pernah bertakwa kepada Allah, tidak pernah ibadah kepada Allah, tidak pernah sholat, ini tidak mendapat kucuran dana berupa keselamatan. Ingat ya. Jadi mereka-mereka yang semasa hidupnya mereka yang beriman dan taat kepada Allah. Jadi ingat loh ya, saya katakan sekali lagi, yang mereka mendapatkan keselamatan doa dari yang masih hidup, mereka semasa hidupnya iman Islam apa? Taat, tunduk, patuh kepada Allah. Itu yang diakui. Yang kedua, melepas sandal. Jadi adab-adabnya ketika masuk kuburan apa? Melepas sandal. Ya, pernah Rasulullah melihat ada seorang yang masuk kuburan sandalnya pernah dipakai atau sepatunya dipakai. Apa kata Rasulullah SAW? Alqi sibatani, lepas kedua sandal. Tidak pantas bagi orang ketika masih kuburan itu dia masih memakai sandalnya. Ya ini adab-adabnya Pak Buke.
Selain itu dilarang untuk menginjak ataupun melangkai, bahkan menduduki kuburan. Jelas Bapak Ibu? Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis, pernah melihat ada orang yang ketika dia habis memakamkan jenazah keluarganya, maka orang tersebut menduduki kuburan sampingnya. Ya, di sampingnya itu ada kuburan, dia duduk di situ, bukan di sebelahnya. Jadi dia duduk di atas, kalau orang sekarang itu duduk di atas kijing lah, duduk di atas kijing. Apa kata Rasulullah SAW? La yajlis ahadukum ala jamrah fatahriqa thiyabahu fatakhlusu ila jildi khairun lahu min ayajlisa ala qabri. Seandainya di antara kalian duduk di atas bara api, kemudian bara api itu membakar pakaiannya sampai tembus ke kulitnya, sampai ke daging-dagingnya, sampai ke tulang-tulangnya, itu lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Jelas Bapak Ibu? Ya. Begitu juga ketika menginjaknya, melangkainya, ya. Ini saya bacakan penjelasan dari mazhab Imam Syafi'i, ya. Diterangkan terkait dengan hadis tersebut di dalam kitab Ainul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud dari Al-Azim Al-Abadi, mengatakan fi dalilun ala annahu la yazuzu al-julus alal qabri wa dhahabal jumhur ila tahrim. Di dalam hadis di atas terdapat dalil atas larangan duduk di atas kuburan, dan itu jumhur ulama berpendapat duduk di atas kuburan adalah haram, ya. Kemudian pendapat yang lain juga wala yajlis ala qabri muhtaram walitaka alaihi walastanid ilaihi walayuta alaihi ila lidarurah. Jangan duduk di atas kuburan yang dihormati, jangan bersandar, jangan bertumbuh di atasnya, dan tidak boleh menginjak kuburan kecuali dengan kondisi darurat. Apa darurat, Pak? Becek, sempit, nggak ada tempat yang untuk dilewati, kecuali mepet-mepet semuanya itu kuburan. Nah, itu boleh darurat, ya. Tuh. Kemudian juga dijelaskan oleh Abu Ishaq As-Sayrazi dalam kitab At-Tambih, wala yajlis ala qabri wala yadus ila lihajah wa ikrul mabit fil maqbarah. Tidak boleh duduk di atas kuburan, tidak boleh menginjak-injak kuburan atau melangkai kuburan, kecuali kalau memang ada kondisi yang darurat atau yang dibutuhkan. Maka hukumnya makruh bermalam juga di kuburan kalau nggak ada hajat, tujuannya golek nomor, ya Pak Bu. Jadi bermalam di kuburan, menginjak-injak kuburan, melangkai kuburan, menduduki kuburan, ya. Para ulama madzhab Syafi'i itu memberikan pengharaman, minimal makruh dibenci. Jelas Bapak Ibu, nggih? Jadi ingat, kita perhatikan adab-adab ketika kita memasuki kuburan, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adab-adabnya, tidak boleh sholat menghadap kuburan, ya. Begitu juga tidak boleh membangun kuburan, mengkicing kuburan, memplester kuburan, mengecat kuburan, ya. Dijelaskan dari riwayat sahabat Jabir radhiyallahu an, naha Rasulullah SAW ajazasul qabru yubna alaihi wa alaihi. Nabi pernah, ya, di situ melarang kepada para sahabatnya untuk membangun kuburan, mentekel kuburan, mengecat kuburan, memplester kuburan, ya, atau mengkicing kalau istilah orang Jawa sekarang, ya, atau menduduki kuburan. Nah, ini larangan Nabi ini sifatnya adalah ada yang mengatakan tahrim, ada yang mengatakan makruh. Kenapa? Karena mafsadat, kerusakan ataupun yang dihasilkan itu banyak, ya. Satu, dari uang ketimbang untuk bangun kuburan bagus-bagus, maka lebih baik diinfakkan atas nama mayit yang meninggal dunia, itu lebih baik. Yang kedua, dikhawatirkan nanti kuburan itu akan disembah-sembah,
Ketiga, terjerumus dalam kesyirikan. Keempat, ya, kuburan seakan-akan itu lebih utama dari masjid untuk dibangun. Jelas Bapak Ibu? Makanya sampai ada orang mengeluarkan uang berjuta-juta, bahkan puluhan juta, bahkan ratusan juta untuk mempercantik, memperindah kuburan. Pernah lihat ada kuburan yang bagus, ya, tekelnya wah luar biasa Pak, keramik itu mahal sekali. Maka ini yang paling dibenci oleh Nabi. Daripada uang itu hanya dihabiskan untuk memperbagus, memperindah, mempercantik kuburan, lebih baik dipercantik masjidnya atau musolanya. Digunakan untuk membantu fakir miskin, anak yatim, digunakan untuk membantu dakwah di jalan Allah. Itu pahalanya mengalir. Tapi kalau dipercantik, diperbagus, itu bukan malah memberikan pahala kepada si mayit, menyengsarakan mayit. Jelas Pak Bu? Karena ini bentuk israf. Apa israf? Berlebih-lebihan. Makanya Bapak Ibu, kalau ada kuburan-kuburan yang itu diperindah, bercantik, ya sudah biarkan saja. Jangan dihancurkan loh ya. Nanti jadi masalah ya. Kalau zaman Nabi memang dihancurkan, tapi kalau sekarang dihancurkan ya, kecuali keluarganya menghancurkan sendiri monggo. Tapi kalau ada orang menghancurkan, ini nggak boleh. Nah, ini nggak boleh. Islam itu harus tahu aturan-aturannya. Ya sudah, biarkan. Yang penting nanti kita mati, sebelum kita mati wasiat kepada anak-anak kita, wis ora usah mbok ijing kuburanku. Ngentek-ngentek inggon. Ya, nggak usah mbok kijing, tiba-tiba mbok kijing, mbok apik-apik, duwike mbok sedekahne, kayaknya fakir miskin, anak yatim, atau untuk membangun masjid, atau untuk dakwah di jalan Allah, itu lebih bermanfaat. Aku dapat pahala. Siapa Bu? Wasiat seperti itu? Kalau jenengan nggak wasiat, hati-hati. Tetap nanti akan dijalankan oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mergo sayang nambah awake dhewe, akhirnya dibangun apik. Oleh dosa enggak? Oleh. Kita diazab dikubur nanti karena kita lalai untuk menyampaikan kebenaran kepada anak-anak kita. Ini penting Pak Bu nggih, sampaikan kepada keluarga kita. Lek mati wis ora usah dadak kijing ritek, dongakno. Kuwi sing paling penting. Itu ya Bapak Ibu. Itu yang paling utama yang kita sampaikan kepada para jamaah. Semoga ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai tambahan ilmu tentang perkara-perkara jenazah ya, ketika masuk ke kuburan, dan juga kepada diri kita agar kita selalu mendapatkan ilmu tentang hal-hal yang sifatnya penting sekali dalam urusan akidah juga. Karena kalau ini kita tidak kuat akidah kita, nggak benar akidah kita, iman kita, tauhid kita, maka ini akan dapat menjerumuskan kita ke dalam kemungkaran, bid'ah, bahkan sampai kesyirikan ya. Itu yang kita khawatirkan. Itu aja kurang lebihnya. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah agar senantiasa Allah memberikan istiqomah kepada kita, ilmu yang bermanfaat, agar kita betul-betul menjadi orang muslim yang didambakan oleh Allah dan Rasulnya nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada akhirnya kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah, dan kita memohon berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita yang di Palestina dan jamaah kita yang sedang sakit ya hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma anta rabbul istiqamah, Allahumma anta rabbul istiqamah. Allahumma arham ummatal muslimin wal mujahidin fi biladi Syam, fi Gaza, fi Palestin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwwihim wa insul salam wa rasulna tilumma nur. Allahumma adil masjidil aqsa ila rahabil muslimin warzuqna fi sholatan qabla al-mamat. Allahumma izal muslimin, Allahumma izal islam al muslimin, Allahumma damir yahudan, Allahumma damir yahuda Israel wal amrik wa isbihi. Allahumma syaddid samla wa farik kalam tahum. Allahumma ansur man nasradin, Allahumma ansur man nasradin.
Ya Allah, sembuhkanlah dari jamaah kami yang sedang sakit dan anak-anak yang sedang sakit. Ya Allah, angkat penyakit mereka, sembuhkanlah mereka. Ya Allah, berilah kesabaran ketabahan pada keluarganya. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.